Lucu Anda. Iya. Sorry. Terus gimana lagi? Mau cuma itu doang, masa mentalnya sudah pulih kan enggak? Curhat aja ke konselor. Oke, kembali lagi bersama saya Dani Ardiansyah di acara Bicara yang sangat fenomenal, fantastis, terbahana, termewah, terakaruan, tersepi, terame. Ya, sekarang di sebelah saya sudah ada narasumber yang cukup terkenal di rombongannya, yaitu PIK. Dan di acara pada malam hari ini kita akan membicarakan mengenai PIK, akan membedah, meruah, merobak-rabik mengenai PIK. Ya, mungkin pertama bisa dijelaskan dulu pada pemirsa, mungkin yang belum tahu apa itu PIK, fungsinya dan segala macam. Monggo Mas Ahmad Darojatullah. Sorry. Monggo. Terima kasih Mas Dani. Jadi saya akan sedikit menjelaskan tentang PIK. Organisasi yang saya masuk di dalamnya, yaitu PIK. PIK atau Pusat Informasi dan Konseling Remaja adalah suatu wadah. Mas. Wadah itu seperti ruangan ataupun sekelompok manusia yang di dalamnya ada remaja untuk menanggulangi berbagai permasalahan yang terjadi pada remaja tersebut. Jadi oleh remaja untuk remaja. Kebalik. Untuk remaja, oleh remaja, dan dari remaja. Dari remaja. Ya ini narasumber kita memang ngelih ketok ya Mas. Ya, saya belum makan 3 hari. Iya, PIK soalnya. Iya. Ya mungkin ada, itu kan berarti kan untuk menanggulangi berbagai macam keluhan atau apa ya, bisa disebut kenakalan remaja. Nah itu cara yang strategi yang digunakan dari PIK itu apa aja? Silakan. Oh ya, terima kasih. Jadi ada berbagai macam jenis kenakalan yang terjadi di remaja, dan PIK itu fokus ke 8 fungsi genre, yaitu ada free sex atau seks bebas. Seks bebas sangat berbahaya. Terus HIV AIDS itu bahaya sekali. Sangat bahaya. Narkoba. Terus bahaya. Pernikahan dini. Mabuk itu masuk dalam nabza. Nabza itu narkotika, psikotropika, dan zat terlarang lainnya. Oke, siap, sangat berbahaya. Dan cara menanggulanginya dari PIK itu ada berbagai macam modul ataupun pembelajaran ataupun materi yang di dalamnya menyangkut pencegahan terkait hal itu, dan kita menyampaikannya melalui sosialisasi. Siap. Jadi ada program kegiatan rutinan yang PIK lakukan, yaitu pada malam Jumat di Musola Al-Adawiyah. Jumat Kliwon atau Jumat biasa? Itu setiap malam Jumat. Oh. Jadi Jumat apapun itu. Dan yang ngisi dari pengurus PIK itu sendiri. Mungkin mendatangkan narasumber itu yang lebih spesifik gitu. Iya. Itu yang lebih terutama itu untuk pengurus ya Mas. Oh, pengurus dulu. Mas, oke. Mas. Terus dari pengurus, tapi kalau untuk lebih menarik audiens supaya lebih tertarik, jadi kita seringkali mengundang para pemateri yang sudah lebih profesional di dalam bidangnya, yaitu dalam bidang ke PIK-nan seperti itu Mas. Siap. Nah terus ini biasanya itu masalah yang timbul dari remaja-remaja itu apa saja contohnya yang sering dihadapi kalian itu apa? Kalau PIK sendiri kan masuk di desa Jojokan ini kan fokus ke remaja, dan masalah yang ada di desa Jojokan ini kan misalnya ada pacaran yang kelewat batas lah Mas. Misalnya pacaran terus sampai malam hari ke rumahnya, ke rumah salah satu. Itu bisa indikasi free sex itu ya Mas. Itu indikasi yang terjadi. Sangat bahaya. Bahaya tidak? Bahaya banget. Dan itu kita mencegahnya melalui sosialisasi ataupun, jadi di PIK itu ada yang namanya divisi konselor sebaya dan juga pendidik sebaya.
Siap. Dan untuk divisi pendidik sebaya yaitu tugasnya untuk mensosialisasikannya melalui perorangan. Misalnya kita memberikan edukasi terkait dengan bahaya free sex masuk ke orangnya langsung. Oh, berarti kita ini ngomongi lah intinya. Privat gitu ya, Mas? Privat. Kita ngomongi, dan kalau konselor itu yang menerima. Jadi kita juga menerima curhatan dari permasalahan yang ada di remaja. Oh, siap. Jadi ada divisi konselor. Oh, berarti untuk contoh kasusnya yang terberat apa, Mas? Udah pernah ada belum? Pernah ada. Pernah ada. Rasa cinta. Belum. Nyanyi Mas. Enggak, terus lanjutnya aja Mas. Lucu Anda. Iya. Sorry. Jadi contoh kasus yang kita sering mendapat curhatan dari remaja itu misalnya putus dengan pacarnya. Galau. Dan kita memberikan solusi. Solusinya gimana itu? Solusinya ya kita ngomongi gitu, kalau putus itu nggak apa-apa. Jadi nanti akan ada masa depan yang lebih baik. Itu sangat membangun motivasi itu nggak terpikirkan kalau seperti itu. Masya Allah. Terus gimana lagi? Cuma itu doang, masa mentalnya sudah pulih kan? Enggak. Jadi kita ada tahap lanjut. Jadi nggak satu kali mereka curhat itu langsung sembuh. Jadi ada step by step. Step by step Mas. Step by step. Kalau step gini-gini sakit kejang-kejang. terus. Ada permasalahan juga terkait dengan broken home. Nah itu yang mau saya tanyakan. Apa? Broken home? Oh ya. Jadi ada kasus broken home. Tiap di rumah itu tidak betah karena keadaan orang tuanya itu seringkali cekcok antar suami dan istri, dan membuat si remaja itu merasa tidak nyaman. Akhirnya si pendidik sebaya itu memberikan solusi untuk curhat aja ke konselor, untuk berbicara langsung pada pengurus PIK, yaitu konselor. Oke. Konselornya untuk PIK siapa? Mungkin di acara kita yang nanti bisa diundang ke sini. Jadi konselor sebaya di PIK Mandiri Desa Jukan itu namanya Muhammad Rosyid. Masya Allah, Mas Rosyid. Itu konselor. Itu konselor. Si Rosyid. Di sisi lain itu Masya Allah. Itu kan guru agama kan. Kalau Anda jenengan kan dari Karang Taruna kan juga tahu kalau itu kan itu sudah guru agama. Namanya sudah termakzul sekali di rombongan saya. Luar biasa, Mas Rosyid. Jadi kalau kita ada keluhan apa-apa bisa lapor ke Mas Rosyid. Okay. Mungkin dari pemirsa kalau ada yang butuh bantuan ya bisa menghubungi Mas Rosyid di apa? Di WA. Di WA-nya. Atau bisa menghubungi saya, bisa nanti tanya nomor WA-nya Mas Rosyid. Kalau menghubungi jenengan lewatnya mana? Kantor pos? Nanti saya kasih di deskripsi. Oh enggak usah. Ini kasihan aja. IG-nya PIKR. PIK Remaja Jojokan. PIK-nya Syarif. Berarti kita masih bisa kan kalau mau konseling sama PIK masih bisa? Masih. Kan jenengan umurnya 25 ya? Saya umurnya ngawur. Saya umurnya ini masih 21. Oh ya, berarti masih 22 ding. Bisa. Masih bisa. Itu batasannya kalau lapor itu umur berapa? Emang ada batasan umur? Ya sebenarnya nggak ada, tapi kan kita fokusnya ke remaja, dan remaja itu usianya dari usia 10 sampai 24 tahun atau belum menikah. Oh, berarti kalau yang sudah lansia, kalau belum menikah juga kalau mau konseling bisa? Bisa, boleh. Hebat. Tapi kan kalau di luar usia tersebut kan pasti wawasan kita kan juga belum ya. Iya. Karena kita fokusnya ke remaja. Berarti jenengan fokusnya ke remaja. Ya. Oke. Nah itu apalagi ini kan saya membuka pertanyaan virtual online ini saya. Mungkin ada beberapa pertanyaan dari teman-teman ini di Instagram ini. Dari ini banyak sekali, ini ada 6.785 pertanyaan. Mungkin kita akan membacakan sebagian, mungkin 5-4 pertanyaan. Ya, ini pertanyaan pertama dari
husnamisal8898gmail.com. Alright. Kak mau tanya, ini kalau misal pacarku ini sering ke KDRT ini kalau dalam rumah tangga, kalau pacaran nggak tahu artinya apa. Ini cara mengatasinya gimana ini? Berarti itu ini maksudnya pacaran tapi KDRT atau gimana? ya kalau dalam hubungan rumah tangga kan KDRT. Kalau pacaran ini nggak tahu istilahnya. Jadi istilahnya gitu aja. KDRT. Ya itu gimana caranya? Berarti toxic relationship. Masya Allah. Berarti yang toxic itu yang cowoknya ya mas? Atau? Ya ini kayaknya ini perempuan ini soalnya. Berarti cowoknya yang toxic ini yang sering main tangan bahaya ini. Pertanyaan yang bagus dari Mbak siapa tadi? Mbak, udah hilang ini mas, banyak sekali soalnya. Mbak Laila ya? Mbak Elsa. Oh Elsa. Kayaknya bukan Mbak Elsa tadi. Elsa. Terus? Ya wis. Jadi untuk Mbak Elsa ya Mbak, yang mungkin nonton pada, ya mungkin nanti nonton pada video ini. Iya iya. Jadi kan kalau cowok toksik itu kan misalnya ngatur-ngatur, suka marah-marah gitu ya mas? Iya siap. Ya gimana ya? Kalau ceweknya kan ini mungkin kita harus memanggil Mas Rosid. Sebentar. Misalnya kan ceweknya sudah cinta banget sama mas ataupun sama pacarnya itu, tapi nggak betah sama kelakuannya. Siap. Ya mungkin kalau Mbak Elsa itu harus ngomongin itu secara pelan-pelan, Mas. Misalnya Mas Rosid yang jadi pacarnya, Mas Rosid kamu jangan begitu, aku tuh sayang banget sama kamu. Mungkin itu malah bisa memperkeruh keadaan. Ya, mungkin kalau saya sendiri yang jadi Mbak Elsa ya. Bukan Mbak Elsa tadi Mbak Ibah. Mbak Ibah. Oh ya Mbak Ibah. Gimana? Kalau saya sendiri yang jadi Mbak Ibah, saya harus bersikap tegas. Ya ngapain pacaran kalau tidak bahagia sih? Ya sih, ya kan? Mungkin kalau saya boleh mengasih saran, mungkin sebaiknya ditinggalkan saja. Ya begitu kan, gunanya pacaran kan untuk membahagiakan diri. Iya. Untuk ini kan juga Mbak Ibah kan masih dari fotonya kan masih unyu banget ini, masih remaja. Mungkin nggak usah pacaran dulu kali Mbak Ibah. Fokus belajar dulu. Ini masih pakai seragam SD ini soalnya. Jangan pacaran dulu lah nih, yang tua-tua aja belum pacaran soalnya, kasihan. Yang lain ya. Nah itu mungkin Mbak Ibah bisa dikonsultasikan dengan, kalau kurang puas bisa langsung menghubungi pihak PIK. Ntar IG-nya dikasih di deskripsi juga bisa. Nah ini pertanyaan lagi ini, bentar saya pilih dulu ini, banyak banget soalnya. Atau nanti kurang jelas itu bisa komen ataupun yang menghubungi PIK itu tadi. Nah iya, ini ada pertanyaan lagi dari jasa.edit.profesional. Ini mau tanya, Pak mau tanya, gimana caranya agar dalam hubungan percintaan itu menjalani hubungan sehat? Ini intinya mau hubungan yang sehat ini. Oh iya. Jadi pacaran tapi sehat. Oh iya. Berarti ya mungkin makan sayur mas. Kalau berbicara tentang pacaran sehat itu, ya sebenarnya itu tidak ada ya mas. Gak ada mas. Mas fotografer ini jasa edit. Tapi karena kalau pacaran itu menurut saya itu memang kebutuhan masing-masing orang. Jadi kalau mau pacaran tahu enggak itu, mau sehat apa enggak itu tergantung pasangan masing-masing. Jadi kalau pacaran yang sehat itu misalnya kita saling mengerti, saling perhatian, intinya enggak memberatkan satu sama lain. Itu yang namanya pacaran sehat menurut saya. Oke. Berarti itu apa perlu lagi? Atau kan di dalam agama juga nggak ada yang namanya pacaran, itu sudah haram. Haram tuh. Jadi nggak ada yang namanya pacaran sehat. Kalau mau style halal ya nikah, jangan pacaran mas. Aja. Mas jasa foto profesional, katro pacaran. Ini mau ada lagi pertanyaan atau sudah cukup? Terserah. Ini mungkin satu lagi nih. Apa jenengan aja yang pilih? Monggo, itu banyak banget soalnya. Saya bingung juga. Ini mana pertanyaannya mas? Lah itu. Ketemu apa enggak? Itu memang kalau enggak cepet tangannya itu enggak ini.
Ini update terus ya Mas? Update terus soalnya. Dipilihin aja. Masya Allah sampean. Jalan terus, itu update terus sih. Nah, ini dari Juragan Oli 8896 Yuli Arien Renata, ini panjang banget ini. Pertanyaannya cukup singkat. Ini enggak pertanyaan, ini cuma ini Mas. Pernyataan terima kasih sudah membuka lowongan pertanyaan. Jadi ini dia katanya mau nonton kita. Ini terima kasih banyak. Terima kasih ini Terima kasih. Salam buat Mas Ahmad Harujatullah YS. Siap saya salamkan. Mas Oli. Oke, apa ya pertanyaan terakhir ya? Mungkin satu pertanyaan lagi. Kiat-kiat untuk ini apa? Kalau di sana kan juga banyak PIK. Mungkin kalau PIK Jojokan kan di Kabupaten Wonosobo kan sudah termasuk ini ya, buat studi banding. Ya. Apa iya, apa enggak? Iya kan? Nah ini buat teman-teman pengurus PIK yang dari luar daerah, apa luar Jojokan ini kan bisa mencontoh, mungkin ada kiat-kiatnya untuk membangun kepengurusan program kerja yang baik dan benar. Terima kasih. Siap. Jadi untuk membangun sebuah organisasi itu ada beberapa tips. Itu kan minta tips ya. Minta tips. Jadi dibutuhkan, ya intinya itu dari perorangannya, kerjasamanya, kekompakannya itu bagaimana. Jadi kita harus membangun itu terlebih dahulu. Misalnya kita sering ngumpul, dan kalau PIK Mandiri itu yang menjadi kekompakan itu karena kebetulan Mas. Kebetulannya itu kita memang satu pengurus itu memang dari dulu memang sudah teman, sudah akrab. Berarti sudah satu frekuensi ya? Sudah satu frekuensi. Nah kalau belum, jadi bentuklah frekuensi itu atau circle tersebut. Berarti harus membentuk ini. Apa namanya ya? Ya itulah namanya apa. Terus kalau sudah terbentuk, nanti kita membuat yang cocok jadi ketua siapa, yang jadi bidangnya itu siapa. Nah, kan kalau sudah satu frekuensi, satu pemikiran, sudah tahu temannya itu di bidangnya apa, nanti akan terbentuk dan nanti akan jalan dengan sendirinya. Ada lagi? Jelas? Cukup jelas, tapi kalau ada lagi bisa disampaikan sebelum kita closing ini, karena sudah malam. Ya intinya itu mau berorganisasi di apapun itu, intinya itu kita harus niat dari diri sendiri, kita harus istiqomah, kita harus ikhlas, tawakal, harus mau berjuang, entah itu tenaga, entah itu harta, karena di dalam PIK itu ataupun organisasi-organisasi yang lain itu kita harus membutuhkan yang namanya anggaran dasar. Cukup menarik sih ya. Ini obrolan yang sangat berat, membingungkan mungkin, membagongkan. Tapi enggak apa-apa, namanya juga bicara-bicara. Wes. Ya, mungkin segitu dulu ya, Mas. Oke. Gampang kita lanjut lagi, mungkin session depan kita bisa ini mengundang konselornya ya, Mas. Ya, Mas Rosid. Iya, Tuan Agung Rosid. Siap. Ya. Harapan bangsa. Ya mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap stay di channel kita dan di acara kita. Bentar dulu Mas. Bentar saya yang bicara, itu bagian saya. Oh ya. Tetap di acara bicara.